Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif Ibu Wahyu Lestari MPD. Perkenalkan, nama saya Atika Syifa Nazalia, NIM 221210490074, mahasiswa Program Studi Tadris Matematika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Berpikir Kreatif Siswa dalam Menyelesaikan Soal Lingkaran dan Persamaan Lingkaran. Di sini ada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Berpikir kreatif merupakan kemampuan penting dalam pembelajaran matematika. Namun, pada kenyataannya, materi lingkaran sering dianggap sulit oleh siswa. Sayangnya, metode pembelajaran yang digunakan di kelas masih cenderung konvensional, sehingga kurang mendukung pengembangan kreativitas siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan soal-soal lingkaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, fokus penelitian. Penelitian ini memfokuskan analisis pada kemampuan berpikir kreatif berdasarkan indikator Guilford, yaitu kelancaran, keluasan, keaslian, dan penguraian. Saya juga mengamati strategi penyelesaian yang digunakan siswa. Perbedaan kemampuan berdasarkan tingkat matematika dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Soal yang digunakan bersifat terbuka, sehingga bisa menggali lebih banyak variasi ide dan pendekatan siswa. Yang ketiga, ada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana tingkat berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan soal lingkaran dan persamaannya? Yang kedua, apa saja faktor yang memengaruhi kemampuan tersebut? Dan yang ketiga, strategi apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi ini? Yang keempat, ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan, yang pertama, menganalisis tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa, yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, dan yang ketiga, merancang strategi pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kemampuan tersebut. Yang kelima, ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi serta rekomendasi bagi guru dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Selain itu, bisa juga menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang pendidikan matematika. Dan yang keenam, ada kajian penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa masih rendah dan cenderung hanya menggunakan satu cara penyelesaian saja. Penelitian saya ini memperdalam kajian dengan fokus pada topik lingkaran dan persamaan lingkaran. Bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada kajian teori. Dalam penelitian ini, berpikir kreatif merujuk pada teori Guilford yang terdiri dari 4 indikator utama. Yang pertama, kelancaran atau fluensi, yaitu kemampuan siswa dalam menghasilkan banyak ide atau solusi terhadap suatu permasalahan. Yang kedua, keluasan atau flexibility, yaitu kemampuan untuk berpindah dari satu pendekatan ke pendekatan lain dengan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, keaslian atau originality, yaitu sejauh mana solusi yang diberikan unik dan berbeda dari yang lain. Dan yang terakhir, penguraian atau elaboration, yaitu kemampuan untuk mengembangkan dan menjelaskan ide secara detail. Lingkaran merupakan salah satu bentuk geometri yang memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam matematika, pemahaman mengenai lingkaran
tidak hanya terbatas pada bentuk dan ukurannya saja, namun juga berkaitan dengan konsep aljabar melalui persamaan lingkaran. Untuk itu, siswa perlu memiliki pemahaman konseptual yang baik dan kemampuan berpikir yang fleksibel agar mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan lingkaran secara efektif. Dan yang kedua, kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada hubungan antara kemampuan berpikir kreatif siswa dengan cara mereka menyelesaikan soal matematika, khususnya pada materi lingkaran. Soal-soal yang diberikan bersifat terbuka sehingga memungkinkan siswa untuk menunjukkan kelancaran, keluasan, keaslian, dan penguraian dalam penyelesaiannya. Hasil dari proses ini kemudian dianalisis untuk melihat sejauh mana indikator kreativitas muncul dan faktor apa saja yang memengaruhinya. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa muncul saat menyelesaikan soal. Melalui pendekatan ini, data dikumpulkan secara langsung dari subjek melalui proses wawancara dan pengamatan terhadap penyelesaian soal. Yang kedua, ada kehadiran peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif, dengan terlibat langsung dalam pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan subjek. Peneliti memberikan soal, mengobservasi proses penyelesaian soal, serta melakukan wawancara mendalam untuk memahami bagaimana siswa menunjukkan kemampuan berpikir kreatif dan menggali makna dari langkah-langkah yang mereka ambil. Yang ketiga ada data dan sumber penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa data kualitatif. Data utama berasal dari hasil pengerjaan soal terbuka oleh siswa serta hasil wawancara mendalam yang dilakukan setelahnya. Adapun sumber data atau subjek penelitian adalah siswa kelas 12 di salah satu MA Kota Probolinggo yang dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu seperti kemampuan akademik dan ketertiban aktif dalam pembelajaran matematika. Peneliti memiliki 3 siswa dengan kategori kemampuan berbeda, tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih beragam terkait bagaimana kemampuan berpikir kreatif muncul pada setiap tingkat kemampuan. Dari data inilah peneliti menganalisis bagaimana siswa menyelesaikan soal lingkaran serta sejauh mana indikator berpikir kreatif muncul dalam proses tersebut. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi untuk mendapatkan informasi yang utuh dan mendalam. Pertama adalah tes tertulis berupa soal terbuka yang dirancang untuk menggali kemampuan berpikir kreatif siswa dalam konteks materi lingkaran dan persamaan lingkaran. Soal yang diberikan bersifat terbuka agar siswa dapat menunjukkan berbagai pendekatan penyelesaian. Kedua, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur kepada siswa yang telah mengerjakan soal. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam alasan dibalik langkah-langkah yang mereka ambil, serta memahami cara berpikir mereka. Yang ketiga, peneliti menggunakan dokumentasi, yaitu berupa hasil kerja siswa dan rekaman wawancara yang kemudian ditranskrip untuk dianalisis lebih lanjut. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang valid, kaya, dan kontekstual, sehingga hasil analisis dapat menggambarkan kemampuan berpikir kreatif siswa secara lebih komprehensif. Yang kelima ada teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, reduksi data, yaitu menyaring dan merangkum data yang relevan. 2. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel berdasarkan indikator berpikir kreatif.
Tiga, penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan yang keenam, ada pengecekan keabsahan temuan. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan beberapa teknik validasi, antara lain, yang pertama, triangulasi, yaitu membandingkan data dari tes, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, member check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau analisis kepada subjek penelitian untuk memastikan kebenarannya. Dan yang ketiga, diskusi dengan teman sejawat, dilakukan untuk memperoleh masukan dan menghindari subjektivitas peneliti. Bab 4 ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Kemampuan berpikir kreatif siswa bervariasi. Siswa dengan kemampuan tinggi menunjukkan semua indikator, sedangkan siswa sedang dan rendah hanya sebagian atau bahkan tidak muncul sama sekali. Faktor utamanya adalah pemahaman konsep dan pengalaman mengerjakan soal terbuka. Dan yang kedua ada pembahasan. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman konsep sangat menentukan kreativitas. Pembelajaran yang terbuka dan menantang lebih mendukung berpikir kreatif dibanding cara konvensional. Yang terakhir ada bab 5, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan soal lingkaran dan persamaan lingkaran tergolong bervariasi. Siswa dengan kemampuan tinggi mampu menunjukkan seluruh indikator berpikir kreatif, sedangkan siswa dengan kemampuan sedang dan rendah menunjukkan sebagian atau bahkan tidak menunjukkan indikator tersebut. Penguasaan konsep matematika dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan di kelas sangat berpengaruh terhadap pengembangan kemampuan berpikir kreatif siswa. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.